semuanya, selamat datang kembali di setiap Selasa jam 19.00 WIB. Tentunya kembali lagi bersama aku Yola dengan acara dari Yayasan Lembaga Sabda yaitu Sabda Youth. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Kami ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung. Selamat menikmati acara live Sabda Youth pada malam hari ini. Nah, di Sabda Youth pada malam hari ini tentunya kita akan ngebahas topik-topik yang menarik ya teman-teman. Terus juga relate juga sama anak-anak muda. Kita di sini nanti akan ngobrol bareng dan tentunya aku nggak akan ngobrol sendiri ya teman-teman ya. Aku akan undang juga teman-temanku ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya karena nih semuanya sudah hadir ya. Boleh kenalan dulu ya supaya penonton yang ada di rumah juga bisa kenal nih sama teman-teman. Ya, teman-teman perkenalan singkat aja, nama, domisili, pelayanan, kesibukannya apa. Nanti kalau mau tanya-tanya lebih dalam lagi boleh DM ke medsos masing-masing gitu ya. Ya, silakan nanti perkenalan singkat aja mulai dari Kak Krisna, kemudian Bu Evi, kemudian Kak Mikael, kemudian aku. Halo teman-teman semua, salam kenal, aku Chris Rumendar, aktif di dalam pelayanan sosial media. Di luar daripada itu ada di dalam sebuah gereja lokal di Gading Serpong, Cross Harvest Church, dan juga pelayanan yang lainnya. Ya, itu aja, thank you, salam kenal semua. Salam kenal. Mantap. Silakan Bu Evi. Oke, perkenalkan nama aku Evi dari Solo. Saat ini pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda. Salam kenal buat semua ya. Malam ini kita bisa bagi-bagi deh, sharing bareng. Semangat. Semangat, salam kenal Bu Evi. Silakan Kak Mikael. Ya, perkenalkan semuanya, ya Abang Chris juga udah tahu saya, nama saya Michael Tilar, dan puji Tuhan saya tahun ini sudah selesaikan S2 saya di sini di Kota Makassar di STFT Japrai, dan juga saya pelayanan di sosial media, dan saya melayani satu gereja lokal yang namanya Gereja Misi Injil Indonesia, dan juga saya mempunyai satu komunitas interdenominasi untuk kalangan generasi muda, namanya Authentic for Indonesia dan Generation of Glory. Itu aja sekian dari saya. Terima kasih. Mantap. Salam kenal. Tahu Kak. Ya, salam kenal ya. Shalom teman-teman, kenalin aku Yola, yang sudah biasa sering di Sabda Youth ya teman-teman ya, pasti udah bosan lihat aku. Kenalin pelayananku saat ini di Yayasan Lembaga Sabda, seperti Ibu Evi, domisili saya di Solo juga, saat ini di Solo, tapi aslinya dari Karanganyar juga, Jawa Tengah. Salam kenal semuanya. Ya, terima kasih teman-teman untuk waktunya sudah memperkenalkan diri ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Aku mau ingetin buat teman-teman yang baru pertama kali join mungkin di acara Live Sabda Youth ini. Aku mau jelasin sedikit terkait Sabda Youth ya. Jadi Sabda Youth ini merupakan acara live ngobrol bareng Yayasan Lembaga Sabda yang tentunya mengangkat topik-topik yang menarik dan relate juga sama anak-anak muda. Karena ini kan juga sesuai dengan visi dari Sabda Youth itu sendiri, yaitu mempersiapkan anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Nah, malam hari ini kita akan bahas topik yang menarik ya tentunya. Nah, di dunia ini, pasti kan semua orang itu pernah ngalamin rasa takut ya. Pasti teman-teman di sini juga pernah lah ngalamin rasa takut gitu ya. Kayaknya kalau nggak mungkin itu, kayaknya aku ragu ya. Ya mungkin teman-teman bisa aja banyak hal ya. Takut gagal, takut ditolak, takut sendirian, takut sama masa depan yang nggak tahu ke depannya kayak gimana. Mesti punya alasan berbeda-beda juga. Tapi dari rasa takut itu kan bisa bikin kita itu makin mundur nih. Jadi kita nggak berani melangkah, kita jadi diem di tempat aja. Terus juga kita bisa jadi dipenuhi cuman rasa-rasa ragu-ragu terus kayak gitu. Jadi rasa takut itu juga selain kita alami, itu juga pernah dialamin murid-murid Yesus juga gitu loh. Jadi bahkan nggak cuman murid-murid Yesus nggak cuman ngalamin rasa takut yang biasa aja, tapi benar-benar rasa takut yang krisis ketakutan gitu ya. Jadi takut banget gitu. Setelah semua yang mereka lihat, mereka alami bersama Yesus gitu kan. Tapi kan menariknya ada satu momen peristiwa yang mengubah mereka nih akhirnya, yaitu ketika Roh Kudus itu turun di hari Pentakosta kan. Nah, malam hari ini kita mau ngebahas hal ini nih teman-teman, terkait api ilahi dari Roh Kudus itu. Jadi the divine fire yang bukan cuman penghibur aja, tapi benar-benar menyalakan kembali iman, keberanian, juga semangat untuk jadi saksi Kristus. Jadi buat teman-teman yang di rumah bisa share link live acara IG live Sabda Resource ini, Sabda Youth ini, ke teman, keluarga, kerabat, saudara, atau ke komunitas teman-teman, supaya juga banyak ya terberkati juga melalui acara live Sabda Youth pada malam hari ini. Terus juga
Buat teman-teman boleh juga aktif bertanya ya, tulis aja di kolom komentar kalau teman-teman mau kasih tanggapan teman-teman atau teman-teman mau tanya, nanti dijawab sama teman-teman juga yang ada di sini. Seperti itu. Ya, sebelum kita mulai acara Sabda pada malam hari ini, aku boleh minta Kak Michael boleh buka dalam doa? Oke, kita sama-sama satukan hati sebelum kita memulai siaran kita pada malam hari ini. Kita sama satukan hati kita berdoa. Bapak, hari ini kami bersyukur Engkau memberikan bagi kami kesempatan untuk kami dapat berada di live stream ini bersama dengan teman-teman Sabda Resources dan juga Sabda Youth. Terima kasih banyak Tuhan karena Engkau memberikan lagi satu kesempatan yang bagus ini untuk kami bisa saling berbagi, untuk kita saling berdiskusi satu dengan yang lain, dan kami percaya Tuhan melalui siaran ini nama Tuhan dipermuliakan. Dan hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu semua yang akan kami lakukan dari awal sampai akhirnya boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Michael. Boleh buka kita dalam doa. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang di rumah juga. Oke teman-teman. Jadi malam hari ini kita akan bahas topik yang menarik seperti yang gue bilang tadi ya. Ngomongin soal rasa takut gitu ya. Pasti ya setiap orang seperti yang gue bilang tadi pasti punya alasan masing-masing juga. Pernah ngalamin rasa takut juga. Yang mungkin jadi pemicu rasa takutnya nih apa gitu kan, pasti berbeda-beda dong pasti teman-teman yang di sini. Nah aku mau tanya sama teman-teman, di situasi seperti apa teman-teman biasanya ngalamin perasaan paling takut gitu, pasti berbeda-beda. Silakan teman-teman. Kalau aku sih ya, situasi yang paling bikin aku takut itu sebenarnya di saat aku tuh merasa nggak diterima, di saat aku merasa ditolak sama lingkungan sekitarku. Nah terutama oleh orang-orang yang aku sayangi sih. Nah, di mana momen ketika aku udah berusaha jadi diri saya sendiri, tapi malah aku tuh dipandang aneh gitu, diabaikan atau mungkin dianggap ya nggak cukup baik gitu, karena rasanya kayak ada lubang kosong gitu yang di dada. Nah, ngomongin alasan kenapa manusia itu punya rasa takut sebenarnya wajar ya, karena rasa takut itu kan sebenarnya menurutku itu tanda alarm lah dari Tuhan untuk apa namanya melindungi kita, untuk protect kita dari bahaya seperti itu. Cuma kadang alarm semacam ini jadi terlalu sensitif karena hal-hal umum yang bikin manusia takut itu kan biasanya takut gagal, takut kehilangan, takut masa depan. Yang nggak pasti itu sih. Ya, jadi hal-hal yang nggak pasti itu ya yang kadang-kadang membuat kita tuh kayak ngerasa nggak ada arah gitu ya, sampai mungkin kita merasa takut gitu ya Kak Michael ya. Betul. Oke, ya sama sih. Kalau aku sendiri ya rasa takut yang paling kenceng itu dari kecil tuh takut ditinggal gitu ya. Jadi kalau waktu kecil tuh satu-satunya cara untuk bisa membuat aku takut tuh dengan ancaman tak tinggal lo ya, saya tinggal lo ya. Itu paling mempan buat saya gitu ya, sampai besar gitu. Sampai sekarang pun itu perasaan takut ditinggal oleh orang-orang yang saya anggap punya peranan penting dalam hidup ya, terutama gitu ya. Kalau nggak penting sih tinggal nggak apa-apa sana-sana gitu ya. Cuman bagi orang-orang yang sangat berpengaruh dalam hidup saya itu akan sangat takut kalau saya ditinggalin. Tapi ya tadi ketika saya meneliti kenapa saya punya rasa takut itu ya sama wajar gitu ya, karena kita merasa punya kebergantungan penuh kepada orang-orang yang jangan sampai dia meninggalkan kita, begitu sih. Kalau dari saya sendiri takut ya, sebuah ketakutan yang muncul oleh karena pengandalan diri sendiri. Ya kalau kita lihat dalam Alkitab juga, takut itu adalah sebuah keadaan yang pertama kali muncul ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, jadi itu hal yang bisa terjadi dalam setiap kehidupan manusia yang bahkan dia day by day sudah mengalami progressive sanctification yang dikuduskan setiap hari, berkala, semakin hari semakin kudus di hadapan Tuhan, tapi dia masih punya benih-benih ketakutan, atau bahkan bukan benih, benihnya sudah hancur tetapi menjadi sebuah intimidasi yang membuat dia ketakutan dalam kehidupannya. Ada banyak hal dalam kehidupan manusia yang bisa diserang oleh iblis, bisa dari trauma, bisa dari hal yang dia paling sayangi, bisa dari hal yang dia paling inginkan, bisa dari hal yang paling dia pegang erat. Banyak sekali sisi yang bisa diserang oleh pekerjaan setan untuk membuat kita mengalami ketakutan itu. Karena ketakutan itu sekali lagi muncul pertama kali oleh karena keterpisahan dengan Allah. Dan saya secara pribadi juga mengalami ada banyak situasi dulu dalam kehidupan saya penuh dengan ketakutan, bukan sekedar takut, tapi penuh dengan ketakutan dulu penuh dengan ketakutan ketika saya belum semakin bertumbuh dalam Tuhan,
hal yang paling keras menghantui hidup saya adalah di mana saya sangat takut sekali segala sesuatu yang tidak dapat saya prediksi. Saya harus bisa memprediksi segala sesuatu karena saya orang yang kolerik dan juga perfeksionis. Jadi segala sesuatu harus dapat saya hitung. Jadi kalau saya nggak bisa hitung segala sesuatu, saya akan takut. Oh, ini arahnya mau kemana? Jadi saya sangat menghitung segala sesuatu dalam hidup saya. Masa depan saya hitung. Pencapaian-pencapaian saya hitung. Segala sesuatu saya hitung dalam hidup saya. Dan kalau ada hitungan yang miss atau tidak ada sesuatu yang dapat saya hitung, nah itu membuat saya takut. Yaitu untuk pembahasan yang lebih lanjutnya nanti coba kita bahas di akhir ya. Karena kalau untuk mau bahas pemulihan daripada itu semua terlalu dini untuk kita bahas sekarang. Tapi ya semua kita ngalamin rasa takut dan itu adalah sebuah hal yang bisa terjadi secara manusia oleh karena kita sudah terpisah dengan Allah sebelumnya. Demikian. Ya, apa ya teman-teman, aku setuju sama Kak Krisna gitu. Kenapa rasa takut itu muncul di aku? Aku juga sama, sesuatu yang nggak bisa aku kendaliin. Ya kadang apa ya, di situasi itu kan aku nggak bisa ngapain ya. Dari situ aku biasanya muncul nih, mulai ada rasa-rasa takut itu gitu. Kayak misal aku salah dalam mengambil keputusan, apakah dalam mengambil keputusan ini aku nggak tahu nih salah atau benar, kedepannya kayak gimana. Biasanya jatuhnya lebih kayak overthinking gitu loh. Kadang bukan karena masalahnya yang terlalu besar itu tadi, tapi karena kayak banyak mikir, ngebayangin kemungkinan buruk yang akan terjadi. Jadi lebih ke kayak gitu. Jadi hal-hal yang nggak bisa aku kendalikan, dan aku biasanya akan mikir nanti kedepannya kayak apa, jatuhnya akan overthinking. Nah itu menurutku tidak baik. Dari situ aku sadar gitu, rasa takut itu sering muncul ketika aku mulai ngerasa sendirian, dan aku juga kayak lupa punya Tuhan gitu kan. Jadi balik lagi, rasa takut itu akan muncul ketika mungkin aku cuma mengandalkan diriku sendiri. Ya, aku tadi tertarik banget sama pendapatnya Kak Krisna ya, bahwa memang kita jatuh itu karena awalnya dari dosa begitu ya, sehingga kita mengalami banyak sekali intimidasi gitu ya. Nah, jadi ini jadi seperti memberikan garis bawah kalau misalnya ya dulu sebelum kita mengenal Tuhan kita bisa memiliki banyak macam ketakutan. Apakah orang Kristen yang sejati sebenarnya tidak boleh punya rasa takut? Nah, ini yang tadi jadi sedikit pertanyaan. Ataukah sebenarnya boleh kita punya rasa takut nih, Kak Krisna? Atau siapa? Kak Michael juga? Ya, kalau dari saya, apakah manusia, bahkan orang percaya sekalipun, dia boleh mengalami rasa takut? Bukan boleh ya, bisa ya, bisa mengalami rasa takut, tetapi dikuasai dan mengalami rasa takut kan dua hal yang berbeda. Orang Kristen tidak boleh dikuasai oleh ketakutan, tetapi bisa mengalami ketakutan. Ada hal-hal kecil dalam kehidupannya kemudian terjadi, ya dia mengalami ketakutan. Tapi dikuasai oleh keadaan takut, itu sesuatu yang tidak boleh terjadi. Sama seperti keadaan ketika murid-murid ada dalam sebuah perahu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Seketika ketika mereka menghadapi badai, takut boleh. Tapi yang terjadi dalam kehidupan mereka dikuasai ketakutan. Sampai mereka tidak percaya, bukankah apakah kau bawa kami mau mati di sini kan? Itu ada sudah dalam sebuah keadaan dikuasai. Padahal mereka sudah melihat Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang besar. Bahkan sebelum mereka berlayar bersama Tuhan Yesus baru melakukan mukjizat. Kok mereka bisa memperkatakan sebuah kematian atas dirinya sendiri? Karena dikuasai, gitu. Iya. Aku juga sepakat sih dengan apa yang bilang Bang Chris itu. Takut. Ya, tapi kalau kita dikuasai sama rasa takut itu yang enggak. Sebenarnya itu case-nya berbeda. Itu aja ya. Iya. Nah, yang menjadi menarik sebenarnya begini ya. Kalau saya boleh tambahkan bahwa apakah orang Kristen dapat diserang oleh keadaan takut? Nah, ini pertanyaan yang mungkin kita bisa bahas juga. Nah, apakah orang Kristen dapat diserang oleh keadaan takut? Dia sudah baca firman, dia sudah pujian penyembahan, dia sudah pokoknya hidup baik di hadapan Tuhan. Apakah bisa diserang dengan keadaan takut? Menurut teman-teman bagaimana? Gimana nih? Misalnya, Yola. Kak Michael dulu. Kalau misalnya diserang sama rasa takut, tergantung dari kitanya sebenarnya, Bang. Kalau kitanya mentolerir rasa takut untuk menyerang kita, pasti akan kena itu.
Tapi kalau misalnya ini kita berpegang teguh, misalnya kita memang sudah pujian penyembahan, kita sudah baca Alkitab tiap hari, kalau kita nggak mentolerir rasa takut itu, Hmm. pasti kita nggak akan diserang, nggak akan dikuasai oleh rasa takut sih. Dan seperti aku bilang juga, takut memang manusiawi, tetapi kalau kita dikuasai, kita membiarkan diri kita diserang, ya Ya, sama aja. yes. Oke. Tadi Yola juga ngangkat tangan, gak jadi. Ya, teman-teman, ya ini pendapatku aja sih, gak tahu nanti minta koreksinya ya. Yang kalau menurutku mungkin bisa ya diserah rasa takut ini, karena balik lagi mungkin iblis itu ya, si jahat itu bisa menggunakan apapun untuk mengalahkan kita. Bahkan dia bisa tahu kelemahan-kelemahan kita lemahnya di bagian apa, dia akan tahu, dia akan mengulik itu gitu. Tapi jangan sampai ya balik lagi kita dikuasai hal itu gitu kan. Jangan sampai kita saat kita takut kita kayak ya udah gitu kan, udah menyerah mundur gitu. Kita harus datang ke Tuhan, kita harus berdoa, harus ingat lagi Betul. minta Roh Kudus untuk menguatkan kita juga. Jadi Tuhan nggak selalu langsung, mungkin nggak selalu langsung menghilangkan masalah itu gitu kan yang kita takuti hal itu. Tapi mungkin Tuhan ngasih kita keberanian untuk tetap taat, untuk tetap datang ke Tuhan. Menurutku itu. Silakan Pelton. Oke, teman-teman. Tadi kan kita udah bicara ini tentang kalau rasa takut itu bisa muncul dari berbagai keadaan, ya kan? Rasa takut itu muncul dari every situation gitu. Ternyata sebenarnya kan cuma kita yang ngalamin. Murid-murid Tuhan Yesus pun seperti yang disinggung juga sih sama Bang Kris ya, pernah ngalamin yang namanya krisis rasa takut. Pernah yang namanya tertekan, pernah yang namanya bingung, pernah yang namanya nggak berani menghadapi yang namanya keadaan. Nah setelah Yesus mati dan bangkit kan, gimana sih kondisi murid-murid saat itu? Apakah mereka itu langsung berani gitu aja, atau mungkin masih dikuasai rasa takut? Oke, ya kalau bicara tentang murid-murid Tuhan Yesus sebenarnya cerita yang menarik sih ya. Karena sebelum Yesus mati pun mereka udah ketakutan, gitu ya. Gimana nggak ketakutan gitu ya? Begitu Yesus ditangkap mereka langsung lari, walaupun pertamanya si Betul-betul. Petrus dengan gagah berani motong kupingnya si Malkus itu ya. Tapi setelah itu pun mereka pergi gitu ya. Setahu saya yang Iya. dekat itu tuh si Yohanes yang ada di situ, dan Petrus pun ada tapi jauh-jauh, dan akhirnya dia menyangkal juga gitu. Jadi sebenarnya agak bingung juga. Mereka udah sama-sama dengan Tuhan Yesus, sudah melihat banyak sekali mujizat, melihat begitu banyak hal yang bisa dikerjakan oleh Tuhan Yesus, tapi kenapa waktu itu tiba-tiba mereka takut gitu ya? Apakah karena mereka takut, wah ternyata apa yang dikatakan Yesus bahwa dia akan ditangkap dan mati itu ternyata kejadian gitu. Wah katanya dia akan menjadi raja, tapi mana raja kok nggak bisa melepaskan dirinya dari apa namanya, dari penangkapan, bahkan nanti mungkin dia akan mati gitu. Jadi ada rasa takut yang wajar sih ya, takut kehilangan guru, pemimpin, dan tempat mereka bergantung selama ini. Itu. Ya ini juga jadi sebuah alarm sebenarnya dalam kehidupan iman Kristen. Karena ketakutan murid-murid itu memang berdasar, tetapi itu tidak teologis dan tidak Iya. dalam sebuah keadaan iman yang benar. Dan itu mengindikasikan bahwa ternyata selama ini mereka melihat anugerah, melihat kuasa, melihat mukjizat, melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam pelayanannya itu belum cukup gitu. Mereka 3 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan melihat segala perkara yang hebat dan heran, tetapi itu tidak pernah cukup. Maka Ya. orang-orang di dalam Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita hanya cukup melihat perbuatan Tuhan dalam hidup orang lain, tanpa juga mengalami perbuatan Tuhan dalam hidup kita masing-masing, kita akan menjadi orang-orang yang ketika diperhadapkan dengan tembok, kita Ya. akan lari juga, kita akan takut juga. Mereka jatuh dalam sebuah keadaan pengandalan akan kepada keadaan fisiknya, bahwa Tuhan yang akan pimpin kok, Tuhan yang akan bergerak kok, Tuhan yang akan di sana kok, saya diam aja. Nah itu yang menjadi sebuah sikap orang murid-murid pada saat itu. Padahal Tuhan sedari awal sudah berulang kali memperingatkan mereka. Ada banyak Tuhan menegur mereka, Tuhan Yesus menegur murid-murid, baik itu tentang perumpamaan, baik itu tentang mendoakan orang, baik itu tentang mendoakan orang yang kerasukan. Ada banyak sekali teguran Tuhan Yesus. Harus berapa lamakah lagi aku bersama-sama dengan engkau? Nah, kan udah banyak sekali Tuhan Yesus menegur mereka. Tetapi mereka tidak ngerti juga tentang hal itu. Nah, maka memang ada satu peranan yang juga iblis pakai di sana. Kalau saya lihat ya, bahwa iblis itu berusaha menyerang
murid-murid dengan fenomena ketakutan itu untuk membuat pada akhirnya murid-murid itu tidak maksimal di dalam visi dan panggilan Tuhan. Yes. Nah, itu yang juga sometimes terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kita takut melangkah dalam panggilan, takut melangkah untuk jadi ini itu segala macam. Karena apa? Karena kita terintimidasi oleh karena nanti takut kalau jadi pendeta nggak punya uangnya. Takut nanti kalau misalnya jadi ini nggak bisa makan, gitu kan? Padahal panggilan dan visi Tuhan sudah jelas clear dalam kehidupan kita. Nah, ketakutan kalau kita lihat dalam murid-murid, saya closing di sini, bahwa ketakutan membuat murid-murid tidak dapat menggenapi panggilannya, dan itu juga warning buat kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam rasa takut, kita juga dapat gagal menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sebenarnya gini Bang Chris, setelah Yesus bangkit pun sebenarnya mereka masih belum langsung berani, Bang. Kalau di Yohanes 20:19 itu diceritakan, hari pertama minggu itu, saat sudah mendengar kabar kebangkitan nih, para murid justru malah mereka berkumpul di satu ruangan dengan pintu yang terkunci, Bang. Orang-orang Yahudi saat itu, mereka masih sembunyi-sembunyi. Jadi kenyataannya kebangkitan Yesus itu belum otomatis juga, Bang, menghapus rasa takut mereka saat itu. Mereka waktu itu masih dikuasai oleh ketakutan manusiawi sih, Bang. Iya, memang betul. Memang ketakutan itu yang kemudian menguasai mereka. Itu kenapa yang saya sampaikan tadi, bahwa iblis memakai cara itu, bahwa ketidakberadaan Yesus di tengah-tengah mereka itu menjadi satu kondisi kehilangan sosok pemimpin yang tadinya you are the one, lead us, yang selalu ada di depan kita, dan lain sebagainya. Mereka belum percaya juga ketika Tuhan Yesus bangkit itu yang bangkit beneran Tuhan Yesus. Makanya mereka kemudian minta begitu banyak tanda untuk kemudian itu benar-benar Yesus apa bukan. Bahkan ketika Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka aja nggak sadar itu Tuhan Yesus, gitu kan? Ketika Tuhan Yesus berada di tengah-tengah mereka, ketika mereka ada di hubungan juga mereka belum sadar, sampai dengan akhirnya mereka menusukkan jari, baru mereka percaya. Dan di situ baru kemudian keberanian mereka mulai timbul, tapi belum kepada satu keadaan mereka benar-benar menggenapi panggilan Tuhan. Begitu. Iya, menarik. Oh, Yola dulu deh, dari tadi dia udah gini-gini nih. Itu Yola mau ngomong. Ayolah. Aku nambahin dikit aja lah ya. Aku setuju sama teman-teman tadi ya, yang mereka kan sudah hidup sama Yesus, lihat mujizat-mujizatnya, mereka tetap ngalamin rasa takut itu gitu kan. Mungkin karena mereka juga manusia biasa, mereka mungkin takut sama seperti Yesus, ditangkap, disalibkan, mati. Mungkin di situ mereka mulai ada ketakutan. Ya ini menurutku relate juga sama anak-anak muda sekarang gitu. Kita bisa ikuti Kristus gitu kan, kita rajin belajar, kita rajin beribadah, kita rajin belajar firman Tuhan, terus kita juga banyak tahu tentang Yesus gitu kan. Tapi tetap aja kita bisa takut juga menghadapi tekanan masa depan, bahkan takut sama seseorang pun bisa gitu kan. Nah itu mungkin ya itulah deh. Silakan lanjut Wes. Yola sekarang lagi takut ikut diskusi bareng Kak Krisna sama Kak Michael katanya. Ya teologi itu saya tetap satu. Tapi seru kok, seru ya, karena memang rasa takut ini sebenarnya tadi waktu Kak Krisna bilang ini iblis ya. Tadi pagi kami PA juga membahas tentang hal ini gitu ya. Sebenarnya rasa takut yang dialami oleh oleh manusia itu dibuat oleh iblis tuh untuk menyerang identitas kita yang sebenarnya adalah sudah anak-anak Allah gitu kan ya. Jadi identitas kita diserang, kamu kan anak Allah, seharusnya Allah tuh bisa gini, tetapi kok terjadi seperti kamu, gini, sehingga kita melupakan bahwa kasih Allah yang ada di dalam diri kita, gitu ya. Itu tadi dikatakan pengalaman kasih Allah itu diobok-obok gitu ya. Mungkin kita tidak diserang gitu ya, tetapi identitas kita sebagai anak-anak Allah itu diserang oleh iblis. Makanya waktu iblis mencobai Yesus di padang gurun, dia kan mengatakan, kalau engkau anak Allah. Nah itu kalau kita udah keder gitu kan ya, kalau aku anak Allah dia akan ini kan ya. Nah itu menarik juga itu ya, kadang-kadang seringkali rasa takut kita timbul karena identitas kita di dalam Kristus itu dibuat menjadi ragu-ragu ya. Tapi aku juga percaya gitu ya, rasa takut itu juga sebenarnya bagian dari proses. Karena apa? Kristus sendiri ya melihat ketakutan mereka itu, no problem, you takut, aku akan datang kepadamu untuk memberikan ketenangan, untuk menyatakan inilah aku Allahmu gitu ya, dan nanti Roh Kudus akan datang untuk menolong mereka, begitu sih. Gar.
Ya, karena rasa takut sendiri yang dialami oleh murid-murid itu tidak pernah lebih daripada kekuatan yang datang daripada Ya. Tuhan. Ya, itu kenapa Tuhan Yesus sadar betul bahwa ketakutan yang murid-murid alami itu bisa menjadi sebuah keadaan yang menyerang, bisa menjadi sebuah keadaan yang sebentar menarik mereka mundur, tetapi kekuatan yang terkemudian datang daripada Allah itu akan membuat mereka seperti kemudian ketapel yang ditarik mundur dan kemudian melesat lebih jauh. Kenapa? Karena setelah mereka mengalami pertolongan daripada Tuhan, mereka akan melihat bahwa mereka melesat lebih jauh. Maka dalam firman Tuhan kan dituliskan bahwa jalan-jalanku, ya, itu melampaui jalan-jalanmu, seperti tingginya langit, gitu ya. Jadi jalan Tuhan tuh kayak jalan tol yang lebih cepat, gitu ya. Naik pesawat lebih cepat dari sini ke Makassar daripada naik mobil, toh. Jadi jalan langit, jalurnya langit tuh Itu memang lebih lagi, cepat. Bang. Iya. Jadi itu memang sesuatu yang Tuhan sendiri pun menyadari betul bahwa murid-murid bisa ada dalam sebuah keadaan itu, tetapi keadaan itu adalah sebuah keadaan yang sementara karena kekuatan yang daripada Tuhan itu melampaui itu semuanya. Dan ini menjadi satu hal yang juga menjadi alarm bagi kehidupan kita bahwa di luar Tuhan ketakutan kita itu pasti akan terus menghancurkan. Tetapi ketika kekuatan Tuhan datang, maka ketakutan itu sirna. Dan di dalam kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu adalah sebuah, kalau kita hari-hari ini ada dalam sebuah momen pencurahan Roh Kudus, Pentakosta, ada dalam sebuah momen di mana memperingati Tuhan Yesus yang memperingati bahwa janji seorang penolong yang diberikan kepada kita yang sudah turun dan kemudian sudah menyertai kita, ada di dalam kita. Nah, itu kita melihat ada sebuah keadaan yang berubah drastis ketika kekuatan daripada Allah dinyatakan, ya, dunamis, kuasa, tapi juga bukan cuma itu pneuma, tetapi juga roh, tetapi juga adalah pribadi yang membawa semua kuasa, kekuatan, lawatan daripada Allah. Bukan hanya lagi dilihat, tapi di dalam dan dialami. Nah, itu yang kemudian menjadikan semua murid jadi berani. Yang tadinya khotbah 1 orang 2 orang aja takut, tiba-tiba langsung 3.000 orang bertobat. Kira-kira dalam keadaan itu apa saja hal menarik yang terjadi pada saat itu, teman-teman, yang kita bisa lihat ketika murid-murid mengalami pencurahan Roh Kudus? Ya, oke teman-teman, ya banyak yang terjadi waktu itu gitu. Waktu itu kan murid-murid itu sedang berkumpul gitu kan. Terus juga setelah itu Roh Kudus memenuhi mereka. Terus juga setelah itu banyaklah tanda-tanda turunnya Roh Kudus gitu kan. Terus juga Pentakosta status ada juga lidah-lidah seperti api kayak gitu. Terus juga orang-orang dari berbagai bangsa yang ada di Yerusalem jadi heran juga karena mereka mendengar murid-murid Tuhan Yesus ini berbicara terkait beban-beban besar Allah dalam bahasa mereka masing-masing dari berbagai bahasa gitu. Di situ Petrus yang dulunya takut mulai berani-berani juga menjelaskan firman Tuhan, bersaksi tentang Yesus yang mati dan bangkit, ya, sama seperti yang tadi sebelumnya. Jadi adanya di situ mulai adanya perubahan dari rasa takut itu karena Roh Kudus itu tadi. Ya, aku ya. Sebenarnya waktu di ruang atas itu bukan cuma 12 murid Yesus ya sebenarnya ya, tetapi ada lebih dari 12, bahkan dikatakan ada 120 orang percaya saat itu, dan dan di antara itu ada orang-orang pemberani, sebenarnya lebih berani daripada murid-murid Yesus, para wanita di situ ya. Nah, para wanita memang jarang takut sih memang ya. Ya, tetapi kalau aku lihat sih itu sebagai satu jawaban doa juga sih ya, mereka taat akan apa yang dikatakan oleh Yesus waktu naik ke surga untuk berkumpul. Mereka berdoa bersama, bersehati gitu ya, bersama dengan lebih dari 100 orang di situ, dan ketika waktunya tiba Roh Kudus itu dinyatakan, aku yakin itu juga sebagai satu jawaban doa dan satu respon atau satu bukti bahwa Tuhan akan menyertai mereka ketika mereka taat melakukan apa yang Tuhan mau gitu ya. Jadi menariknya mereka nggak sendiri gitu ya, walaupun mereka takut saat itu, tapi sebagai satu komunitas gitu ya. Anak-anak muda kan suka yang namanya komunitas ya. Bagaimana menjadikan komunitas itu menjadi komunitas yang bisa saling menguatkan, sehingga walaupun kita semua punya ketakutan kita masing-masing, dengan circle kita yang sehat itu, kita saling bersehati, berdoa dan bersama-sama, ya itu bisa menolong kita, dan Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam diri kita masing-masing ya. Kan sekarang kita nggak nungguin Roh Kudus lagi ya, Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita kan ya.
Dengan begitu kita bisa saling menguatkan karena ada kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita masing-masing. Begitu sih ngelihat dari POV ketika hari pencurahan Roh Kudus itu ya. Ini menurutku yang menarik sih. Gitu. Sebenarnya gini loh Bu Evi, dari yang tadinya sebenarnya mereka itu penuh ketakutan dan bersembunyi, kan mereka dalam keadaan terkunci, gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari kisah Pentakosta ini kan mereka langsung ngalamin yang namanya perubahan secara total. Dimana kayak gini Bu Evi, Bang Kris dan Yola, perasaan mereka itu kan pasti campur aduk antara kagum, terus sukacita, terus dipenuhi keberanian seperti itu ya. Terus mereka keluar dari upper room saat itu dan mulai bersaksi dengan lantangnya di depan orang-orang banyak kan. Karena saking beraninya Petrus itu yang dulu menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, ya kan, di depan seorang hamba perempuan, sekarang tuh berdiri dan berkhotbah dengan kuasa di depan ribuan orang gitu. Dan kalau kita lihat di Kisah Rasul 2:13 kan, Petrus kesannya, kalau Bang Kris koreksi kalau saya salah, Petrus saat itu menuduh para Sorry kok, nggak like. Itu anggur manis kan. Ini bukti nyata sebenarnya bahwa ketakutan yang melumpuhkan itu sudah digantikan oleh api cinta dan kuasa dari surga. Jadi menurut aku gini, hari Pentakosta itu turning point sebenarnya, titik balik, di mana Roh Kudus itu mengubah sekumpulan orang ketakutan itu menjadi saksi yang berani, yang penuh karunia sih. Kalau hari ini memang masih bergumul dengan rasa takut, ingat ada Roh Kudus sama-sama kita. Itu sih dari aku. Bang Kris, lanjut Bang. Ya, menarik ya kalau kita lihat tentang pencurahan Roh Kudus ini. Karena ini bukan cuma sekedar apa yang terjadi pada saat itu, tetapi kehadiran Roh Kudus bukan cuma sekedar menolong mereka untuk melakukan sesuatu, tetapi memulihkan mereka kepada keadaan yang semula. Bahwa Injil itu harus tersebar kepada segala bangsa, berita tentang Allah itu harus tersebar kepada segala bangsa. Itu adalah sebuah manifestasi janji dan tugas yang sudah sedari awal. Dari Kejadian 3:15 sudah terucap secara eksplisit di sana. Dan kemudian kalau kita melihat ada kejadian Menara Babel yang kemudian mencerai-beraikan sebuah bahasa. Dan kemudian dalam sebuah keadaan pencurahan Roh Kudus, bahasa itu kemudian menjadi sebuah keadaan bahasa yang dapat diperdengarkan lagi ke berbagai banyak orang, bahkan meskipun mereka tidak memiliki bahasa ibu mereka. Jadi kalau kita lihat juga dari Kejadian sampai dengan kejadian ini terjadi di dalam kitab, di dalam Injil, kita melihat bahwa Tuhan itu, Roh Kudus itu memulihkan keadaan dan identitas bukan hanya para murid, tapi para manusia. Sehingga pada akhirnya setiap orang-orang yang hidup terkemudian setelah para rasul dapat meneruskan panggilan dan identitas yang sudah dipulihkan. Nah, ini bukan cuma sekedar ketakutan pada saat itu, tetapi juga ketakutan-ketakutan kita, gitu loh. Karena kalau hanya ketakutan mereka yang dilepaskan, yang dihancurkan, maka pada saat ini kita mungkin masih jadi orang yang sama, punya ketakutan. Tetapi itulah profetiknya bahwa mereka bukan hanya ketakutan yang pada saat itu yang dilepaskan, tetapi pemulihan identitas yang berlaku bukan hanya pada saat itu, tapi sampai dengan hari ini. Makanya kalau tadi bahasa Michael, api cinta, ya orang kalau yang lagi cinta sama seseorang itu, dia akan menggebu-gebu untuk berkata sesuatu yang manis, yang baik. Maka memang itu harus menjadi sebuah identitas yang dipulihkan dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya yang takut ngomong Tuhan Yesus nggak mungkin cinta sama Tuhan Yesus. Orang percaya yang takut bersaksi tentang Tuhan Yesus nggak mungkin dia cinta sama Tuhan Yesus, nggak mungkin. Jadi ketakutan itu, identitas itu sudah dipulihkan sepenuhnya, sehingga seharusnya kita tidak lagi dikuasai ketakutan untuk bicara tentang Tuhan Yesus lebih khususnya. Karena pada saat itu yang menjadi momen paling krusial yang diubahkan adalah tentang mereka menjadi saksi Kristus. Ya tadi sebenarnya yang disampaikan Kak Krisna tuh menjawab pertanyaan yang tadi ingin saya sampaikan sih tadi ya. Kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup anak muda sekarang nih ya, era sekarang nih ya, perubahan apa yang seharusnya terlihat gitu ya. Kalau Kak Krisna sama Kak Michael kan banyak di dunia media sosial ya. Seharusnya bisa terlihat juga ya dari apa yang kita sampaikan, kita sebarkan di dalam setiap konten-konten kita, feed kita, story kita gitu ya. Harusnya kelihatan dari situ. Apakah api cinta itu ya, dari Tuhan itu sudah menguasai gitu ya. Saya ingat jadi pernah baca. Sepakat Bu Evi. Sepakat.
Agak sepakat dong ya. Jangan sampai nggak sepakat kita. Ya, karena gini, pernah baca satu buku juga mengatakan berhalamu itu ditentukan dari apa yang kau share di media sosialmu. Kalau kamu mau tahu apa berhalamu, coba masuk ke dalam halamanmu. Yang paling sering kau update di situ, yang paling sering kau posting di situ itu adalah berhalamu. Nah, anak-anak muda seharusnya sudah dikuasai atau Roh Kudus sudah diam di dalam diri kita gitu ya. Dari konten sesederhana apapun itu pasti akan menceritakan tentang Allah. Itu sih. Ya, tadi dapat insight dari situ. Kenapa Yola? Takut banget aku. Ya. Terus ya. Oke. Ya lu sebenarnya ya, walaupun ya aku kan juga ada video di media sosial juga. Itu juga pelayanan di Sabda juga kan. Ini juga termasuk salah satunya juga media sosial kan. Di live Sabda Youth ini. Tapi juga jangan sampai kita cuman di medsosnya aja kelihatannya baik, atau ketika kita berbicara seperti itu baik, tapi kita nggak bisa melakukannya. Jangan sampai orang itu lihat, ya harusnya buah-buah kita itu juga sama gitu. Jadi orang-orang lain itu juga bisa lihat buah kita. Jangan sampai kita bisa ngomong aja tapi kita nggak melakukan. Itu aja sih. Itu. Ya, itu yang menarik ya. Saya juga beberapa minggu ini ya, Tuhan lagi bicara banyak sama saya tentang satu hal, yaitu Tuhan kasih impresi dalam hati saya bicara tentang hadir ya. Sometimes ada banyak, saya melihat ada banyak sekali kalau kita mau temukan konten di sosial media gitu. Nah, Tuhan kasih impresi sama saya satu hal, hadir bukan tampil gitu ya. Nah, itu yang sometimes kehilangan dalam kehidupan. Saya nggak menjustifikasi siapapun, ini menjadi perenungan bagi pribadi saya ya. Ini sometimes menjadi satu puzzle yang hilang dalam pelayanan di media sosial. Kalau tadi menyambung dengan Yola bahwa kita cuman banyak sekedar tampil, tapi tidak sungguh-sungguh hadir bagi banyak orang, hadir bagi komunitas kita, hadir bagi keluarga kita, hadir bagi orang-orang yang memang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Padahal pelayanan itu bicara tentang kehadiran Kristus bagi kita. Maka kehadiran kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita itu menjadi penting. Ya, kehadiran nyata bukan sekadar data berarti ya Kak ya. Ya, oke. Nah, keren ya. Kalau kita lihat peran Roh Kudus dalam kehidupan kita masing-masing ya, dia bukan hanya hadir sebagai penghibur, tetapi juga Roh Kudus ini sendiri menjadi pribadi atau Allah sendiri yang menguatkan kita ya, yang menuntun kita, mengubahkan, bahkan memberikan keberanian kepada murid-murid Yesus ini. Dan kita bisa melihat perubahan besar itu terjadi tadi ya, pada hari Pentakosta, murid-murid yang tadinya takut, sembunyi, nggak berani tampil ya. Bukan maksudnya tampil media sosial melulu gitu ya Kak ya. Tapi sekarang berubah jadi saksi-saksi Kristus yang berani. Nah, inilah yang kita bisa sebut sebagai the divine fire gitu ya. Api ilahi, kalau tadi Kak Michael bilang api cinta dari Roh Kudus yang membuat iman mereka itu menyala kembali. Nah, sekarang kita perlu refleksi sebentar nih ya sebelum kita menyelesaikan Sabda Youth malam ini. Bagian mana sih dalam hidup kita yang masih perlu diubahkan oleh Roh Kudus supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada? Ya, Silakan. bagian nyata. Kalau saya ya bagian nyata, ya, yaitu yang seperti yang saya sampaikan tadi. Sometimes kita lebih banyak ada di media sosial daripada kehidupan nyata. Kehadiran secara nyata Tuhan tuntun dalam kehidupan kita juga bukan cuma sekedar tuntun, tapi tuntut ya. Karena pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan, itu adalah sebuah visi yang besar yang harus dihidupi oleh banyak orang, oleh setiap kita orang percaya. Bahkan dalam visi Tuhan ya, Tuhan taruh dalam doa, dalam pengertian-pengertian yang Tuhan bukakan kepada saya. Jangan cuma sekedar melayani kalau diundang, tetapi kunjungi orang-orang yang memang tidak mengundangmu. Kunjungi orang gereja-gereja yang kecil, kunjungi gereja-gereja yang memang membutuhkan. Karena kalau cuma sekedar diundang karena pelayanan ya, hanya gereja-gereja besar yang bertumbuh secara iman, hanya gereja-gereja yang punya budget gitu. Itulah kenapa saya sangat berusaha sekali menyempatkan waktu ketika diundang pelayanan ke berbagai daerah ya. Saya selalu menyempatkan waktu untuk ngobrol di meja dengan beberapa orang. Tidak di-highlight oleh siapapun, tidak juga ada sesuatu yang bisa saya dapat dari situ. Dalam hal apapun, saya harus keluar dana, saya harus keluar biaya untuk makanan, untuk transport dan lain sebagainya. Tapi itu yang Tuhan kehendaki. Hadir bagi banyak orang, dan itulah yang kalau tadi ditanya refleksi apa yang bagian mana yang kita harus terus ubah, terus perbaiki ya.
bagi saya itu bagian yang terus harus saya perbesar kapasitasnya untuk Tuhan. Terus hadir makin banyak orang, sehingga makin banyak meja yang saya layani, bukan Ya. cuma sekedar mimbar, gitu ya. Betul. Situ. Kalau aku juga sepakat siapa yang bilang Bang Kris ya tentang kehadiran. Jadi sebenarnya ini yang saya secara pribadi juga sedang sedang kerjakan seperti itu, dan saya juga nggak memandang gereja manapun Bang. Jadi saya banyak sekali teman-teman yang saya kunjungi di sini di Kota Makassar, dan beberapa teman-teman juga yang bergumul soal speak up mereka tentang iman juga. Kadang mereka juga mengalami ketakutan yang sama. Nah, di sana itulah kesempatan saya untuk kayak istilahnya hadir gitu bareng-bareng mereka, terus kasih encouragement lah sama mereka juga. Karena memang saya buka komunitas saya ini nggak hanya di daerah Jakarta saja, tapi di daerah Makassar juga banyak teman-teman di sini. Jadi saya ajak mereka untuk ayolah kita kita ngopi bareng, kita ngobrolin sesuatu, ayo kita kita istilahnya. Jadi saya ajakin mereka, terus memang mengeluarkan dana yang nggak begitu bias menurut saya. Untuk makan kita harus keluarkan, ngapain sih kita pelit-pelit kalau kita mau memberi sesuatu. Jadi penting sih untuk kita bisa hadir di tengah-tengah mereka. Apalagi kan generasi akhir-akhir ini kan anak-anak muda kan suka istilahnya berpaut sama dunianya sendiri gitu. Jadi untuk itu seperti yang dibilang Bang Kris tadi, thank you Bang Kris atas encouragement-nya untuk saya. Karena saya emang benar-benar nggak cuma lihat di media sosial saja. Jadi saya perlu hadir juga untuk mereka seperti itu. Makanya saya ajakin teman-teman yang ada di sini, teman-teman komunitas saya yang di Makassar, kita buatnya tiap akhir bulan kita ngopi bareng. Biar kita bisa hadir bareng-bareng, kita bisa sharing keluh kesah gitu di pelayanan di gereja lokal kita masing-masing. Terus apa sih yang ditakutkan seperti itu. Akhirnya ada topangan gitu. Dari nggak cuma hanya sekedar kita ngopi aja, tetapi ada hadirat Tuhan di situ. Itu kalau dari saya sih. Thank you sekali lagi Bang Kris untuk encouragement buat saya. Sama-sama, Brother. Ya, apa ya teman-teman? Kalau dari aku sih yang mungkin yang pengen diubahkan Roh Kudus, menurutku terkait rasa-rasa kayak nggak percaya diri, terus juga nggak mampu kayak gitu-gitulah. Itu karena kadang aku tahu gitu Tuhan panggil kita kan untuk jadi saksi Tuhan gitu kan, tapi kadang itu ngerasa kayak aku udah cukup baik nggak ya kayak gitu loh, aku takut salah kayak gitu. Nah kayak gitu, tapi justru di situ sebenarnya kan Roh Kudus itu kan bekerja gitu kan. Roh Kudus itu kan pastinya mampu gitu mengubahkan kita, perasaan kita, mengubahkan mungkin rasa takut kita. Jangan sampai kita dikuasai sama hal-hal kayak gitu kan. Bahkan kayak aku sering kan di Sabda juga kan aku masih jual gitu kan. Kayak misal ada kelas gitu kan, bedah kitab atau apa, atau diskusi ya kan, kadang itu nggak tahu gitu kan, terlalu berat materinya, aku nggak mampu, tapi kayak sama teman-teman itu kayak ya belajar gitu loh ya, kayak gitu ya. Jadi saling minta Roh Kudus beri kekuatan aja sih. Berarti sepanjang diskusi dari tadi sedang berdoa dia, meminta kekuatan sama Roh Iya. Kudus. Oh iya. Dia banyak. Betul tuh Bang. Betul tuh Bang. Oke, ya ini merupakan sabda youth yang paling berkesan bagi Yola. Kita kalau ngobrol memang gini Yola, ini Aduh. bukan Iya, betul. bukannya Betul tuh host. Kita ngobrol memang begini. Santai aja ya itu ya. Ya tapi benar sih itu ya. Yang saat ini juga menjadi satu hal yang saya mau, karena saya sangat ini juga dari dulu terjun dalam pelayanan anak sekolah minggu remaja ya, terutama gitu ya, karena melihat banyak mereka yang, karena saya sendiri tuh dari remaja gitu ya bisa mengenal Tuhan sebagai juru selamat, itu merupakan saat-saat yang berat gitu sebenarnya, dan sekarang terjun ke sana gitu, dan sekarang tuh ngelihat semakin kesini tuh semakin sulit mengajak anak-anak muda untuk kembali kepada Tuhan atau datang kepada Tuhan. Itu PR-nya lebih besar sebenarnya dibandingkan anak-anak saya kan melewati berbagai macam generasi anak muda ya. Sekarang generasi yang
generasi yang generasi Alpha sekarang Gen Z ya, Gen Z dan Alpha itu sulit sekali gitu ya. Karena saingan saya adalah itu gadget mereka dan dunia mereka di luar sana gitu. Nah ini yang membuat saya tuh minta Tuhan, aku mau Roh Kudus bekerja di dalam hidupku dan aku sendiri peka akan suara Roh Kudus gitu untuk bagaimana sih aku bisa membawa mereka dan melihat kehadiranmu di dalam hidup mereka itu lebih besar. Terkadang tuh aku kayak menyerah gitu ya. Apakah memang dia tidak bisa aku bawa kepadamu Tuhan gitu ya. Tapi dikatakan terus aja walaupun kayaknya nggak didengerin gitu ya. Kayaknya siapa sih kayaknya kalau mereka panggil saya kan sekarang tante ya. Tante udah diam aja gitu ya. Urusan rohaniku tuh urusanku sendiri gitu ya untuk anak-anak muda yang sekarang. Itu rasanya sedih gitu ya. Tapi diminta untuk terus speak up. Rasanya capek gitu dan urusanmu lah kalau begitu ya, urusanmu sudah tahu yang benar, sudah dari kecil, sudah dari sekolah minggu diajarkan tentang firman Tuhan, sekarang malah remaja malah seperti ini gitu ya. Nah itu yang sekarang saya sedang gumulkan betul-betul dan minta Roh Kudus berikan hikmat bijaksana bagaimana saya bisa menolong dan menjadi alat Kristus yang benar, bukan benar menurut saya ya, tetapi menurut Tuhan bagaimana bisa membawa mereka untuk semakin lagi tertarik dan bertemu dengan Tuhan di dunia mereka saat ini. Itu yang menjadi doa saya dan mohon Roh Kudus memberikan kepekaan kepada saya. Itu sih. Pergumulan berat. Bu Evi, ya. Jujur aja Bu Evi, itu pergumulan saya juga. Aduh. Itu pergumulan saya juga. Menjadi air mata setiap hari itu. Betul Ibu Evi. Betul. Ya, anak-anak muda yang mungkin sekarang sedang mendengar ini, begitu banyak orang yang mengasihimu, begitu banyak orang yang rindu untuk kalian kembali kepada Tuhan, ya. Bersyukur kalau kalian saat ini sedang memperhatikan Sabda Youth ini atau Tuhan bawa untuk melihat Sabda Youth ini ya. Kami mendoakan Tuhan menyentuh hatimu dan ya dimanapun engkau berada, engkau akan bertemu dengan Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya. Kita udah diskusi kurang lebih udah hampir 1 jam ya, ini nggak kerasa banget teman-teman, udah cepet banget kita ngobrolin banyak banget ya. Nah aku minta nih dari obrolan yang sudah kita diskusikan tadi dari awal, nah aku minta teman-teman masing-masing kasih satu closing statement, call to action atau kesimpulan dari apa yang sudah kita diskusikan tadi. Ya nanti mulai dari Kak Mikael, terus Kak Bu Evi, kemudian Kak Krishna, kemudian aku. Silakan Kak Michael. Kalau saya sih malam ini justru adalah buat kita bahwa kalau kita jadi orang percaya bukan berarti kita harus jadi superhero yang tanpa rasa takut. Tapi justru kita jangan sampai dikuasai oleh rasa takut itu. Jangan sampai kita gampang diserang sama rasa takut. Closing statementku begini. Jangan kita malu untuk kita akui ketakutan kita. Tuhan lebih suka kalau kita jujur sambil gemetar di ruang daripada pura-pura berani tapi ngandelin diri sendiri. Biarkan Roh Kudus itu menemui kita dalam ketakutan itu. Seperti Yesus menemui murid-muridnya di balik pintu terkunci itu kan. Karena ketakutan yang dibawa kepada Tuhan itu satu bahan baku zat keberanian yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita. Jadi bukan saranku ya, ini statementku. Tetap jujur sama ketakutan kita. Sehingga apa? Kita gak gampang lagi dikuasai sama rasa takut. Akui di depanku. Itu dari apa itu? Ya, kalau dari aku rasa takut itu pasti selalu akan punya banyak alasan untuk membuat kita mundur gitu ya. Tetapi dari pelajaran kita malam hari ini kita diteguhkan lagi bahwa Roh Kudus selalu punya kuasa untuk membuat kita bisa berdiri lagi ya, karena pertolongan Tuhan. Jadi pilihannya jelas, kita mau terus dikendalikan rasa takut, kita mau terus dikuasai rasa takut, atau mulai dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sangat jelas pilihannya ya. Anak-anak muda, berikan dirimu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Di bawah tangan Allah yang penuh dengan kuasa, ketakutan itu terlalu kecil. Bahkan meskipun kita menganggap itu terlalu besar, ketakutan kita akan pekerjaan terlalu kecil. Bahkan meskipun bagi kita itu terlalu besar, ketakutan akan pasangan hidup terlalu kecil di bawah tangan Allah yang Maha Kuasa. Bahkan meskipun kita menganggap itu terlalu besar, ketakutan akan masa lalu kita, takut ketahuan, takut dosa-dosa kita terekspos, bahkan meskipun kita sudah bertobat, itu terlalu kecil di hadapan tangan Allah yang Maha Kuasa. Maka perjumpaan dengan Roh Kudus yang mengubahkan para murid
yang menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan roh, yang berani Ya. dan penuh dengan kemuliaan, dan kemudian berbagi tentang Tuhan dalam kehidupan mereka. Demikian juga hal yang sama, Tuhan itu hadir buat kehidupan kita. Maka Amin. kita tidak perlu berusaha dengan kekuatan daging, tapi meminta dengan sungguh-sungguh bahwa Roh Kudus yang sudah datang itu sekali lagi memulihkan keberadaan hidup kita. Kemudian bagian yang berikutnya adalah komunitas itu penting dalam kehidupan kita. Baik kita sebagai remaja, anak muda, atau siapapun, kita tidak pernah bisa mengatasi ketakutan kita apabila kita menjadi lone ranger di dalam keimanan kita. Meskipun kita tetap bergereja, meskipun kita tetap baca Alkitab, meskipun kita tetap saat teduh, tapi lone ranger kita tidak akan pernah kuat. Kita belajar dari para murid. Para murid ini orang-orang yang takut, orang-orang yang gak berani melangkah, tapi bersyukur dalam anugerah Tuhan. Iman yang telah Tuhan Yesus tabur dalam kehidupan mereka tidak berakhir sia-sia. Terbukti bahwa pada akhirnya dalam serangan ketakutan yang besar, mereka tidak dikuasai ketakutan yang sampai membuat mereka tercerai-berai, heboh, dan tidak kembali lagi. Enggak. Pada akhirnya mereka berkumpul dan kemudian mereka bersatu hati berdoa di sana. Mereka menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Ada satu peranan komunitas yang penting yang membuat mereka kemudian mengalami jamahan roh Allah. Maka buat anak-anak muda juga di sana, di luar sana, dimanapun kamu berada, tidak ada komunitas yang sempurna, tetapi komunitas dapat mendukung pertumbuhan hidupmu. Komunitas di gerejamu, komunitas di luar gerejamu, apapun itu, Tuhan sudah taruh lembaga-lembaga yang menolong kita untuk bisa menjadi orang-orang yang kuat. Dalam firman Tuhan tertulis bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang memberikan kekuatan, bukan ketakutan. Maka di dalam Dia pasti kita dipulihkan. Puji Tuhan. Amin. Ya, kalau kekasihku, izinkan Roh Kudus terus membentuk hidupku, jangan sampai dikuasai ketakutan, supaya perkataan, respon diriku, itu terus tindakan-tindakanku, itu baik jadi batu sandungan juga, tapi jadi kesaksian juga bagi banyak orang yang melihat gitu kan. Terus jangan biarin api Roh Kudus itu padam, harus tetap menyala, tetap percaya, tetap berani hidup bagi Tuhan dimanapun kita berada. Itu terima kasih banyak teman-teman semuanya, terima kasih banyak Kak Michael, terima kasih banyak Kak Krisna, terima kasih banyak Bu Evi yang sudah bersedia jadi guest di acara Sabda Yud pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Aku boleh minta Kak Krisna boleh tutup kita dalam doa? Sama-sama kita satu dalam doa. Allah Roh Kudus, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar, sehingga ada begitu banyak isi hati Tuhan yang dicurahkan di tengah-tengah kami malam hari ini dengan media yang terbatas, tapi kuasa Roh Allah yang tidak terbatas saat ini mencurahkan setiap perkataan-perkataan yang lebih daripada setiap apa yang telah kami ucapkan. Engkaulah yang meneguhkan setiap obrolan ini, diskusi ini, sehingga ketika ada banyak anak muda yang mendengar, hati mereka dibakar untuk semakin hari semakin hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam keberanian, hidup dalam pemulihan, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam pertolongan daripada Allah. Dimanapun anak-anak muda berada yang hari-hari ini hidup dengan penuh ketakutan, saat ini kami berdoa bersama-sama dengan satu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak kurang panjang tangan untuk menolong mereka. Saat ini tangan Allah Roh Kudus yang menjamah setiap anak-anak muda yang takut. Bahkan mereka ketika mereka tenggelam dalam ketakutannya, mereka tidak ada dalam komunitas yang tepat, mereka mungkin ada dalam kesendirian, mereka mungkin sedang berusaha memutuskan untuk membunuh dirinya, memutuskan untuk hidup dengan cara yang salah, memutuskan untuk melakukan hal-hal yang keji di hadapan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Allah yang membangkitkan kekuatan saat ini mengalir atas hidup mereka. Depresi akibat pekerjaan, depresi akibat pasangan hidup, depresi akibat keuangan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus datang atas setiap kehidupan teman-teman semua. Berkat Allah tercurah atas setiap teman-teman semua. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan, buat komunitas ini, juga buat setiap guys yang ada, juga buat host yang ada, buat Bu Evi, buat Yola, buat Bro Michael, buat hamba-Mu Tuhan, memberkati kami semua dalam kemurahan Allah. Kami tutup pelayanan kami malam hari ini, biarlah berkat Allah tercurah dengan heran bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih pelayanannya. Tuhan memberkati. God bless.
Makasih semua. Tuhan berkati semua, Yola, Bu Tuhan Evi, berkati. Michael, Dok. Terima kasih Bang Kak Serius, thank you Michael. Bang. Sama-sama. Terima Thank you Bu kasih. Evi, thank you. Maju terus dalam pelayanan ya, Tuhan menolong. Amin, amin. Amin, Ibu semua, Tuhan berkati. Makasih banyak Bu Evi.